Teman-teman pasti pernah mendengar tentang teori Dalton, Bohr, juga Rutherford. Atau teman-teman juga pasti pernah mendengar tentang senyawa nuklir yang memiliki sifat radioaktif. Nah, hal itu ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu inti atom dan radioaktivitas. Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama saya Asmiabar Kurniawan. Kali ini kita akan belajar dan berlatih tentang latihan soal mengenai inti atom dan radioaktivitas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, inti atom adalah bagian dari atom yang terdiri atas proton dan neutron dengan jarak yang berdekatan. Proton adalah partikel penyusun yang bermuatan listrik positif, sedangkan neutron adalah partikel penyusun yang tidak bermuatan atau netral. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Secara umum, lambang atom dituliskan sebagai berikut. Sementara radioaktivitas atau juga dikenal peristiwa peluruhan radioaktif merupakan peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi disebut dengan unsur radioaktif atau isotop radioaktif. Umumnya, inti atom radioaktif terdiri dari unsur dengan nomor massa yang besar, yakni di atas 200. Sinar radioaktif yang dipancarkan dibedakan menjadi 3 macam, yakni alfa, beta, dan gamma. Lalu, laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh setiap satuan waktu dikenal sebagai aktivitas inti. Berikut adalah rumus dari defek massa, waktu paruh, dan aktivitas radiasi. Berikut pengertian dari daya tembus dan energi reaksi beserta rumusnya. Selanjutnya ada reaksi fusi dan reaksi fisi. Berikut ini definisi dan contoh reaksinya. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal berikut ini. Soal 1, elektron atom hidrogen mengadakan transisi dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Jika energi tingkat dasarnya min 13,6 elektron volt, energi yang dipancarkan elektron saat itu adalah titik-titik. Untuk pembahasannya, diketahui kulit atom pertama N1 sama dengan 3. Lalu kulit atom pertama N2 itu sama dengan 2. Energi tingkat dasar atau N0 sama dengan min 13,6 elektron volt. Yang ditanya, energi yang dipancarkan elektron atau delta E. Penyelesaiannya, delta E sama dengan min 13,6 elektron volt dikali 1/n2 kuadrat dikurang 1/n1 kuadrat. Lalu, min 13,6 elektron volt dikali 1/2 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat. Lalu, min 13,6 elektron volt dikali 1/4 dikurang 1/9. Setelahnya, min 13,6 elektron volt dikali 9 min 4/36. Delta E sama dengan min 13,6 elektron volt dikali 5/36 sama dengan 1 min 1,888888 elektron volt. Kita bulatkan menjadi min 1,89 elektron volt. Jadi, energi yang dipancarkan elektron saat itu adalah min 1,89 elektron volt. Jawabannya adalah B. Soal 2. Transisi elektron dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 1. Jika konstanta Rydberg sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 M, panjang gelombang foton yang diradiasikan oleh atom tersebut adalah, pembahasannya diketahui Na sama dengan 1, Nb sama dengan 3, dan R-nya sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 7 M. Ditanya panjang gelombang. Jawab, 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per Na kuadrat dikurang 1 per Nb kuadrat. 1 per lambda sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 7 dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat. 1,1 kali 10 pangkat 7 dikali 1 dikurang 1/9. 1,1 dikali 10 pangkat 7 dikali 8/9. Hasilnya 0,97 dikali 10 pangkat 7. Lambdanya dipindah ruas, jadi 1 sama dengan 0,97 dikali 10 pangkat 7 lambda. Lambda sama dengan 1 per 0,97 dikali 10 pangkat 7. Lambda sama dengan 1,020 dikali 10 pangkat min 7 M. Jadi panjang gelombangnya adalah 1,020 dikali 10 pangkat 7 M atau 10 pangkat min 7 M. Jawabannya adalah D. Soal 3.
Elektron atom hidrogen mengadakan transisi menghasilkan frekuensi terkecil pada deret Lyman. Jika energi elektron pada tingkat dasar adalah min 13,6 elektron volt, maka energi yang dipancarkan pada saat itu adalah titik-titik. Pembahasannya, frekuensi terkecil pada deret Lyman terjadi jika elektron pindah dari bilangan kuantum n sama dengan 2 ke n sama dengan 1. Tingkat energi atau En sama dengan min 13,6 per n kuadrat. Jadi jika E1 berarti min 13,6 per 1 kuadrat sama dengan min 13,6 elektron volt. E2 sama dengan min 13,6 per 2 kuadrat sama dengan min 3,4 elektron volt. Energi yang dipancarkan delta E sama dengan E2 dikurang E1. Berarti min 3,4 dikurang min 13,6. Delta E sama dengan 10,2 elektron volt. Jawabannya adalah D. Soal 4. Pada lintasan dasar, elektron atom hidrogen memiliki energi sebesar min 13,6 eV. Saat elektron atom hidrogen berpindah lintasan dari bilangan kuantum N1 ke bilangan kuantum N2, maka yang terjadi pada atom tersebut adalah pembahasan diketahui kulit atom pertama N1 sama dengan 1 dan kulit atom pertama N2 sama dengan 2. N0 sama dengan min 13,6 eV. Ditanya keadaan yang terjadi pada atom tersebut. Elektron berpindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar. Maka perpindahan tersebut membutuhkan energi atau menyerap energi sebesar delta E. Rumus delta E adalah min 13,6 eV dikali 1 per N2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat. Min 13,6 eV dikali setengah kuadrat dikurang 1 per 1 kuadrat. Min 13,6 eV dikali 1 per 4 dikurang 1. Min 13,6 eV dikali dalam kurung min 3 per 4. Delta E sama dengan 40,8 dibagi 4. Delta E sama dengan plus 10,2 eV. Jadi, yang terjadi pada atom tersebut adalah elektron atom hidrogen tereksitasi dengan menyerap energi sebesar 10,2 elektron volt. Jawabannya adalah C. Soal 5. Panjang gelombang terbesar yang dipancarkan oleh atom hidrogen pada spektrum deret Balmer terjadi bila elektron berpindah dari lintasan dengan bilangan kuantum berapa? Pembahasan, deret Balmer, kulit tujuannya ada di N2. Panjang gelombang terbesar artinya energi terkecil yang dipancarkan. Energi terpancarkan kalau dia mendekati ke inti atom. Kalau menjauhi butuh energi, nah ini energi yang dipancarkan, tapi energi terkecil. Jadi harus berasal dari kulit luar terdekat, yaitu dari kulit dengan bilangan kuantum N sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Soal 6. Menurut model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti hanya pada lintasan tertentu, dan besarnya momentum angular elektron pada lintasan itu adalah. Pembahasan, secara ringkas, Bohr mengemukakan elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Tidak memancarkan energi lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jadi jawabannya adalah E, berbanding terbalik dengan momentum linear. Soal 7. Deret spektrum atom hidrogen yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah deret. Pembahasan, deret Balmer atau garis Balmer adalah fisika atom. Adalah sebutan dari salah satu dari 6 deret bernama yang menggambarkan garis spektrum emisi atom hidrogen. Deret Balmer dihitung dengan menggunakan rumus Balmer. Persamaan empiris ditemukan oleh Johann Balmer pada tahun 1885. Spektrum kasat mata cahaya dari hidrogen menunjukkan 4 panjang gelombang. 410 nanometer, 434 nanometer, 486 nanometer, dan 656 nanometer. Yang sesuai dengan emisi foton oleh elektron dalam keadaan tereksitasi dalam proses transisi ke tingkat kuantum dijelaskan dengan bilangan kuantum. Utama N sama dengan 2 kali 1. Terdapatnya sebelum garis Balmer ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari 400 nanometer. Jawabannya adalah B, Balmer. Soal 8. Energi stasioner atom H dengan bilangan kuantum N adalah E sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Energi yang dibutuhkan untuk ekstasi elektron dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 4 adalah pembahasan energi transisi N sama dengan 2, maka E sama dengan min 13,6 per 2 kuadrat sama dengan 3,4. N sama dengan 4, E sama dengan min 13,6 dibagi 4 kuadrat sama dengan 0,85. Energi ekstasi dari 2 ke 4, E sama dengan min 3,4 dikurang min 0,85. E sama dengan min 2,55, jawabannya adalah C. Soal 9. Jika elektron berpindah dari kulit N ke kulit K pada atom hidrogen dan R merupakan tetapan Rydberg, panjang gelombang yang terjadi adalah pembahasannya
1 per lambda sama dengan R dikali 1 per N2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat. R sama dengan 1 per 1 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat. Sama dengan R dikali 1 dikurang 1/9. 1 per lambda sama dengan R dikali 8 per 9. Lambda sama dengan 9 per 8R. Jawabannya adalah E. Soal 10. Pernyataan berikut ini yang merupakan teori atom menurut Dalton adalah pembahasan. Isi teori atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Maka, jawabannya adalah D. Soal 11. Jika model atom Rutherford benar, spektrum yang dipancarkan atom hidrogen adalah spektrum ... Pembahasannya continue, karena menurut Rutherford, suatu saat elektron akan jatuh ke inti karena gaya listrik tarik-menarik antara intri dan elektron. Jadi jawabannya adalah B. Continue. Soal 12. Transisi elektron dalam sebuah atom hidrogen yang memancarkan foton dengan frekuensi paling tinggi adalah pembahasan. Energi foton yang dihasilkan oleh transisi elektron pada atom hidrogen yang berbanding lurus dengan frekuensi dapat dihitung dengan atom akan memancarkan foton apabila elektron turun kulit. Angka dapat dimasukkan ke persamaan dan dapat disimpulkan bahwa frekuensi terbesar dihasilkannya oleh transisi N6 ke N2. Jawabannya adalah D. Dari N sama dengan 6 ke N sama dengan 2. Soal 13. Detektor yang berguna untuk mengamati jejak partikel radioaktif adalah pembahasan. Detektor yang dapat mengamati jejak partikel radioaktif adalah kamar kabut dan emulsi film. Jadi jawabannya adalah B. Emulsi film dan kamar kabut Wilson. Soal 14. Suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh 2 hari. Jika terdapat jumlah A gram unsur radioaktif tersebut dibiarkan selama 8 hari, jumlah unsur yang tersisa adalah pembahasannya. Diketahui waktu paruh atau T2 sama dengan 2 hari, waktu meluruh T1 sama dengan 8 hari, dan masa awal unsur atau P sama dengan A. Ditanya masa akhir unsur atau PN. Untuk waktu paruh ini, separuh berarti setengahnya, maka besar persentase peluruhannya adalah I sama dengan 50% sama dengan 1/2. Dicari N-nya, N sama dengan 4. Rumus peluruhan adalah PN sama dengan P dalam kurung 1 dikurang I pangkat N. PN sama dengan P dalam kurung 1 dikurang I pangkat N sama dengan A dikali 1 dikurang 1/2 pangkat 4. PN sama dengan A. PN sama dengan 1/16A. Jawabannya adalah D. Soal 15. Sesudah 30 menit, suatu unsur radioaktif yang berat awalnya A gram, sekarang hanya tersisa A/32 gram. Waktu paruh unsur tersebut adalah diketahui T sama dengan 30 menit, M0 sama dengan A, M sama dengan A/32. Ditanya T 1/2. Jawab, M sama dengan M0 dikali setengah pangkat T per T 1/2. A/32 sama dengan A dikali 1/2 pangkat T per T 1/2. 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/2 pangkat 30 per T 1/2. T 1/2 sama dengan 30 per 6 sama dengan 6 menit. Jawabannya E. Soal 16. Hafal suatu bahan Ki yang disinari radioaktif A sebesar 1,5 cm. Jika intensitas awal adalah I0, intensitas sinar radioaktif A yang keluar setelah menembus bahan Ki setebal 4,5 cm adalah pembahasannya. HVL sama dengan 1,5 cm dan X sama dengan 4,5 cm. Yang ditanya I sama dengan I0 dikali setengah dipangkat X per HVL. I sama dengan I0 dikali setengah pangkat 4,5 per 1,5. I sama dengan I0 dikali 1/2 pangkat 3. I sama dengan I per 8 I0. Jawabannya adalah A. Soal 17. Intensitas radioaktif yang keluar dari suatu bahan adalah 1/16 dari intensitas awal. Jika tebal bahan tersebut adalah 20 cm, HVL bahan tersebut adalah titik-titik. Pembahasannya, diketahui I0 sama dengan 1/16. X sama dengan 20 cm. Ditanya, X 1/2 sama dengan I sama dengan 1/0 dikali 1/2 dikali X 1/2. 1/16 I0 sama dengan I0 dikali setengah dikali X 1/2. 1/2 dikali 4 sama dengan 1/2 X di per X 1/2. 4 sama dengan X per X 1/2. X 1/2
sama dengan X per 4 sama dengan 20 per 4. X 1 per 2 sama dengan 5 cm. HVL sama dengan 5 cm. Jawabannya adalah D. Soal 18. Menjaga jumlah elektron yang dihasilkan dari reaksi fisi adalah fungsi dari titik-titik. Jawabannya, menjaga jumlah neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi adalah fungsi dari moderator. Penjelasannya, moderator adalah bagian reaktor yang berfungsi untuk mengurangi energi kinetik neutron, sehingga dihasilkan neutron lambat untuk melakukan fisi berantai. Batang pengendali berfungsi sebagai penyerap neutron untuk mengendalikan reaksi fisi yang terjadi atau tingkat kekritisan reaktor. Soal 19, reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir adalah reaksi A. Fisika, B. Kimia, C. Biologi, D. Fisi, E. Fusi. Reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir adalah reaksi fisi, yaitu pembelahan inti berat menjadi beberapa inti yang lebih ringan, sejumlah partikel, serta sejumlah energi. Jawabannya adalah D. Fisi. Soal 20. Massa proton sama dengan 1,0078 SMA, massa neutron sama dengan 1,0086 SMA, sedangkan massa inti Li sama dengan 7,0182 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Besar energi ikat inti Li adalah, rumus energi ikat sama dengan E sama dengan delta M dikali 931 MeV. Delta M sama dengan dalam kurung Z dikali MP ditambah dalam kurung A min Z dikali Mn dikurang min T. Delta M sama dengan defek massa, Z sama dengan nomor atom, A sama dengan nomor massa, MP massa proton, Mn massa neutron, dan min T adalah massa inti. Jadi delta M sama dengan dalam kurung 3 kali 1,078 ditambah dalam kurung 7 kurang 3 dikali 1,0086 dikurang 7,0182 sama dengan 3,0234 ditambah 4,0344 dikurang 7,0182. 7,0578 dikurang 7,0182 sama dengan 0,0396 SMA. E sama dengan 0,0396 dikali 931, E sama dengan 36,8676 MeV. E sama dengan 36,87 MeV. Jawabannya adalah C. Soal 21. Perhatikan gambar grafik peluruhan berikut. Waktu paruh unsur radioaktif tersebut adalah, pembahasannya, dari grafik diperoleh informasi M0 sama dengan 128 gram dan T sama dengan 2,5 jam menjadi M sama dengan 4 gram. Ditanya T besar sama dengan, kita menggunakan rumus M sama dengan M0 dikali 1,5 pangkat N. M per M0 sama dengan 1 per 2 pangkat N. 4 per 128 sama dengan 1 per 2 pangkat N. 1 per 32 sama dengan 1 per 2 pangkat N. Dan N sama dengan 5. N sama dengan T kecil per T besar. 5 sama dengan 2,5 dibagi T. T sama dengan 0,5 jam. Jawabannya adalah B. Soal 22. Tahapan peluruhan suatu unsur radioaktif 0,0693 per hari. Ini berarti waktu paruh unsur tersebut adalah, pembahasannya, lambda sama dengan 0,0693 per hari. T sama dengan, dijawab, lambda sama dengan IN 2 per T. T sama dengan IN 2 per lambda. T sama dengan 0,693 per 0,0693. T sama dengan 10 hari. Jawabannya adalah D. Soal 23. Waktu paruh 11 Na pangkat 24 adalah 15 jam. Waktu yang diperlukan agar 93,75% dari sampel yang meluruh adalah, pembahasannya, T sama dengan 15 jam meluruh 93,75%. Dijawab, sampel yang meluruh 93,75%. Sampel yang masih tersisa pada saat T sebanyak NT sama dengan 100% dikurang 93,75% sama dengan 6,25% sama dengan 1 per 16. NT sama dengan N0 dikali 1 per 2 pangkat N. NT per N0 sama dengan 1 per 2 pangkat N. 1 per 16 sama dengan 1 per 2 pangkat N. 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 pangkat N. N sama dengan 4. N sama dengan T per paruh waktu. 4 sama dengan T per 15. T sama dengan 60 jam. Jawabannya adalah A. Soal 24. Massa inti 2He4 dan 1H2 masing-masing 4,002603 dan 2,014012 SMA.
Jika 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt, maka energi minimum yang diperlukan untuk memecah partikel alfa menjadi deuteron adalah, pembahasannya 2E4 itu sama dengan 2 kali 1H2. Energi sama dengan 2H4 dikurang 2 kali 1H2 sama dengan 4,002603 dikurang 2 kali 2,014102 sama dengan 4,002603 dikurang 4,028204 sama dengan negatif 0,025601 SMA. Energi sama dengan min 0,025601 kali 931 MeV. Energi sama dengan min 23,834531 mega elektron volt. Tanda minus berarti membutuhkan energi, tanda plus berarti menghasilkan energi. Jawabannya adalah D, memerlukan energi sebesar 23,8 MeV. Soal 25, perhatikan gambar berikut. Sinar alfa, beta, dan gamma ditunjukkan oleh, jawabannya adalah E, C, A, dan B. Pembahasannya, yang pertama sifat-sifat sinar alfa. Sinar alfa dihasilkan oleh pancaran-pancaran partikel. Partikel alfa dari sebuah sumber radioaktif. Sinar alfa tidak lain adalah inti atom helium bermuatan plus 2E dan bermuatan 4 SMA. Jadi, sinar alfa mengandung 4 nukleon yaitu 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua ada sifat-sifat sinar beta. Sinar beta dihasilkan oleh pancaran partikel-partikel beta. Sinar beta adalah partikel elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sinar beta bermuatan min 1E. Yang terakhir, sifat-sifat sinar gamma mempunyai daya tembus yang paling besar, tidak dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik, dan memiliki frekuensi yang sangat besar. Wah, ternyata fisika sangat mudah sekali ya, asalkan kita sering berlatih dan sering membaca buku. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.